Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danila Sari dengan NIM B1A1222069, mata kuliah Ekonometrika kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat dari estimator kuadrat terkecil dan bagaimana penggunaannya dalam regresi linear sederhana. Yang pertama di sini kita akan membahas mengenai model model regresi linear sederhana. Nah, pada model regresi linear sederhana, terdapat persamaan yaitu YI sama dengan beta 1 tambah beta 2 XI ditambah error, di mana YI kita asumsikan di sini sebagai pengeluaran mingguan keluarga dan XI sebagai pendapatan mingguan keluarga. Nah, YI dan XI di sini adalah dua variabel yang memiliki hubungan linear. Nah, beta 1 di sini adalah sebagai intercept atau konstanta yaitu nilai Y ketika X sama dengan 0 dan beta 2 adalah koefisien regresi yang pada garis kemiringan atau slope yang menunjukkan seberapa besar perubahan nilai Y ketika ada satu perubahan unit pada nilai X dan error. Dan UI di sini adalah sebagai error term atau disturbance. Nah, untuk pada tingkat XI, ekspektasi untuk pengeluaran mingguan keluarga, kita bisa tuliskan persamaannya yaitu ekspektasi dari nilai YI bersyarat XI sama dengan beta 1 tambah beta 2 XI. Nah, di sini saya dapat memberikan contoh. Nah, untuk mendapatkan nilai dari ekspektasi pengeluaran mingguan keluarga dari ekspektasi dari nilai YI bersyarat X sama dengan beta 1 tambah beta 2 XI. Nah, di sini nilai dari XI sama dengan atau pendapatan mingguan keluarganya yaitu sebesar 2 juta. Ya, ini diasumsikan saja 2 juta. Kemudian misal nilai beta 1 itu sama dengan 50.000 dan beta 2 sama dengan 0,1. Nah, maka kita tinggal masukkan saja persamaannya ekspektasi dari nilai Y XI yaitu tadi 2 juta sama dengan beta 1 sama dengan 50.000 ditambah dengan beta 2 dikali dengan XI tadi pendapatan 2 juta. Nah, kemudian kita fokus ke dalam kurung dulu. Nah, 0,1 dikali dengan 2 juta sama dengan 200.000 rupiah. Kemudian nilai dari beta 1 kita jumlahkan dengan hasil dari perkalian beta 2 dikali dengan pendapatan yaitu X. Nah, 50.000 ditambah dengan 200.000 sama dengan 250.000 rupiah. Nah, ini berarti bahwa ekspektasi untuk rata-rata pengeluaran mingguan keluarga untuk makanannya dalam seminggu itu sebesar 250.000 rupiah. Kemudian kita lanjut ke sifat-sifat dari model regresi linear sederhana. Yang pertama yaitu YI sama dengan beta 1 tambah beta 2 XI ditambah error. Nah, ini persamaan ini ada pada slide sebelumnya tadi, di mana YI harus memiliki hubungan linear dengan XI. Kemudian yang kedua yaitu ekspektasi dari error sama dengan 0, yang mana juga untuk ekspektasi dari YI sama dengan beta 1 tambah beta 2 XI. Nah, ini maknanya bahwa
ekspektasi dari kesalahan itu kita adalah bernilai 0 gitu. Dan untuk ekspektasi dari Y itu harus bernilai dari beta 1 tambah beta 2 XI. Yang ketiga, varians dari error sama dengan sigma dikuadratkan. Ya, sama dengan varians dari YI. Nah, ini maknanya bahwa varians atau variasi dari error ini harus konstan. Harus konstan nilainya. Jadi, varians untuk kesalahannya nanti nilainya akan konsisten. Akan sama juga dengan varians dari YI. Gitu. Keempat adalah covariance dari pada waktu UI dan UJ sama dengan covarian dari YI dan YJ sama dengan 0. Maka maksudnya di sini bahwa covarian ini berarti datanya itu, oh iya, tadi ulang di bagian poin ketiga yang di variance. Ini variance ini adalah seberapa jauh kita mengukur seberapa jauh sebuah data itu tersebar dari rata-rata mereka gitu. Nah, kalau yang keempat ini covarian, nah ini mirip, ini sama juga dengan variance, tapi co ini berarti bersama. Jadi kita mengukur seberapa jauh dua variabel bersama dalam tersebarnya nilainya dari rata-rata mereka. Jadi maksudnya di sini poin keempat ini covarian dari UI dan UJ di sini tidak memiliki korelasi gitu antara pada waktu UI dan UJ-nya. Begitu pula daripada covarian YI sama dengan covarian YI dan YJ. Gitu. Yang kelima, XI tidak selalu konstan atau sama di setiap observasinya atau pengamatannya. Jadi XI di sini nilainya itu misal kita memiliki data per tahunnya gitu. Di setiap tahunnya itu nilainya tidak boleh nilai untuk XI-nya ya atau nilai pada variabel yang mempengaruhinya tidak boleh selalu sama. Karena kalau misalnya selalu sama maka nanti datanya itu tidak tidak bervarians. Nanti kita tidak akan menemukan variansnya gitu. Yang keenam, error berdistribusi normal pada angka 0 dan sigma dikuadratkan yang sama dengan YI berdistribusi normal pada beta 1 tambah beta 2 XI dan sigma kuadrat. Ini bermakna bahwa error di sini dia harus berdistribusi normal pada tingkat nolnya gitu dan pada variansnya. Begitu pula pada pada YI juga harus berdistribusi normal pada beta 1 tambah beta 2 XI dan variansnya. Nah, populasi parameter dari beta 1 dan beta 2 adalah populasi konstan yang tidak kita ketahui. Jadi, beta 1 dan beta 2 ini adalah parameter populasi yang tidak kita ketahui. Gitu. Kemudian, formula yang dibuat untuk mendapatkan sampel estimasi kita sebut sebagai B1 atau beta topi 1 dan B2 atau beta topi 2 yang kita sebut dengan estimator dari beta 1 dan beta 2. Nah, ketika B1 dan B2 kita gunakan untuk merepresentatifkan formula yang lebih spesifik nilainya, maka mereka kita sebut sebagai estimator dari beta 1 dan beta 2, yang mana mereka berasal dari
variabel yang acak karena mereka berasal dari sampel yang berbeda-beda gitu. Jadi maksudnya bahwa di sini beta 1 dan beta 2 ini adalah parameter populasi yang tidak kita ketahui. Nah, karena kita tidak ketahui, karena parameter populasi itu begitu banyak, maka kita hanya mengambil sampelnya saja. Nah, sampel untuk estimasi atau perkiraannya ini kita sebut dengan B1 ataupun bisa juga beta topi 1 dan B2 atau beta topi 2. Jadi beta 1 itu dia estimasinya, maksud saya estimatornya itu adalah B1. Kemudian beta 2 estimatornya adalah beta 2. Jadi kalau misalnya kita ingin melakukan estimasi untuk nilai parameter populasi pada beta 1, maka kita menggunakan estimator B1. Begitu pula untuk beta 2, maka kita gunakan estimator B2. Gitu. Nah, nah, di sini disebut beta 1 dan beta 2 untuk estimatornya itu dia dari variabel yang acak. Nah, kenapa variabelnya acak? Karena memiliki perbedaan ya dari sampel ke sampelnya. Tuh. Jadi tidak sama. Jadi makanya disebut sebagai variabel acak. Variabel estimator variabel acak. Nah, jika estimator kuadrat terkecil B1 dan B2 adalah variabel acak, maka bagaimana dengan means, variance, covariance, dan probability distribution? Nah, jadi pada materi selanjutnya maka kita di sini akan fokus untuk membahas tentang bagaimana dengan means, variance, covariance, dan probability distribution pada estimatornya. Lanjut ke nilai ekspektasi dari B1 dan B2. Nah, pada estimator kuadrat terkecil, pada kasus yang lebih sederhana, B1 dan B2 memiliki persamaan sebagai berikut. Nah, B2 di sini persamaannya yaitu N dikali sigma XI YI dikurang dengan sigma XI dikali sigma YI dibagi dengan N dikali sigma XI kuadrat dikurang dengan sigma XI dikuadratkan sama dengan sigma XI YI dibagi dengan sigma XI kuadrat. Jadi yang ini, persamaan ini sama dengan yang ini ya. Jadi sama saja. Nah, N di sini adalah sampel dari data yang ingin kita observasi. Kemudian untuk B1 itu persamaannya yaitu Y bar dikurang dengan B2 X bar, di mana Y bar adalah sigma YI dibagi dengan N, dan X bar adalah sigma XI dibagi dengan N. Nah, di sini kita fokus untuk mencari dulu untuk estimator B2-nya gitu. Dimulai dengan kita mensubstitusikan YI sama dengan beta 1 tambah beta 2 XI ditambah error pada persamaan B2-nya. Nah, karena tadi di sini B2-nya adalah persamaannya ini, maka nilai YI untuk di kedua sisinya kita ganti dengan beta 1 tambah beta 2 XI ditambah error. Maka nanti akan menghasilkan formula dari B2 sama dengan beta 2 ditambah N dikali sigma XI dikali error dikurang dengan sigma XI dikali dengan sigma error dibagi dengan N sigma XI kuadrat dikurang dengan sigma XI dikuadratkan. Maka
eh, kita masukkan kita masukkan untuk mencari tahu nilai ekspektasinya. Maka di sini kita tulis ekspektasi dari B2 sama dengan beta 2 ditambah dengan N sigma XI dikali dengan ekspektasi dikali error dikurang dengan sigma XI dikali dengan sigma ekspektasi dari error dibagi dengan N sigma XI kuadrat dikurang dengan sigma XI dikuadratkan. Nah, karena ekspektasi dari error di sini adalah 0, maka kemudian ekspektasi dari B2 sama dengan beta 2. Mengapa bisa? Karena di sini ekspektasi dari error ini kan 0. Jadi apapun yang dikalikan dengan 0, maka hasilnya akan menjadi 0. Jadi untuk bagian ini sudah menjadi 0. Jadi yang tersisa nantinya adalah beta 2. Maka ekspektasi dari B2 sama dengan beta 2. Lanjut ke sebuah estimator tidak bias. Nah, pada slide sebelumnya tadi, nilai dari ekspektasi B2 itu adalah beta 2. Nah, yang bermakna bahwa distribusi dari B2 itu berpusat pada beta 2. Nah, karena distribusi dari B2 itu berpusat pada beta 2, maka kita bisa katakan bahwa B2 itu adalah estimator tidak bias dari beta 2. Nah, maksudnya di sini estimator tidak bias itu berarti nilai dari estimatornya itu tidak berbeda jauh atau mungkin atau sama dengan nilai parameter sebenarnya. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa ketika kita ya ingin melakukan estimasi pada pada populasi parameter populasi, nah di sini kita fokusnya ke beta 2, maka estimatornya itu atau nilai perkiraannya itu adalah B2. Nah, karena tadi di slide sebelumnya nilai ekspektasi dari B2 sama dengan beta 2, maka nilai beta 2 nilai dari ekspektasi dari B2 ini dapat merepresentatifkan nilai dari beta 2. Makanya di sini sebut sebagai B2 adalah estimator tidak bias dari beta 2. Gitu. Karena sesungguhnya estimator tidak bias itu maknanya adalah nilai dari estimator sama dengan nilai parameter sebenarnya. Lanjut ke spesifikasi model salah. Nah, pada hasil tidak bias pada slide sebelumnya, kita asumsikan itu sebagai model yang benar ya, karena sesuai dengan ketentuannya. Nah, tapi bagaimana jika ada model yang salah ketika kita tidak memasukkan seluruh variabelnya, variabel-variabel pentingnya ya, maka nantinya akan berpengaruh ke nilai ekspektasi dari error yang menjadi tidak sama dengan 0, yang kemudian akan berefek pada ekspektasi dari B2 tidak sama dengan beta 2. Misalnya di sini, kita memiliki data, kita memiliki data untuk parameter sebenarnya, yaitu Y sama dengan beta 1 tambah beta 2 dikali X2 ditambah dengan beta 3 dikali X3 ditambah V. Tapi, misal jika kita melakukan estimator, atau maksud saya melakukan estimasi atau perkiraan, misal kita tidak memasukkan seluruh variabelnya ini, misal kita hanya memasukkan Y sama dengan beta 1 ditambah beta 2 dikali X2, dan tidak memasukkan beta 3 ditambah X3 ditambah V, maka ini nantinya hasilnya menjadi di sini nanti akan menjadi salah, maka akan berefek pada ekspektasi dari error ini tidak sama dengan 0, yang berarti ini akan menjadi model yang bias. Gitu. Menjadi yang bias itu berarti nilai estimatornya itu tidak dapat merepresentatifkan nilai dari nilai dari parameter sebenarnya, yaitu beta 2, dalam hal ini beta 2.
Nah, lanjut ke estimator tidak bias pada intercept. Nah, dengan menggunakan cara yang sama, estimator dari B1 yaitu B1 yaitu intercept atau konstan bisa kita tunjukkan menggunakan eh, estimator tidak bias dari beta 1 ketika model spesifikasi yang benar, yaitu ekspektasi dari B1 sama dengan beta 1. Jadi ini sama ya dengan model yang sama dengan yang ekspektasi dari B2 sama dengan beta 2. Maka kalau kita gunakan cara yang sama, maka model yang benar itu untuk interceptnya, yaitu ekspektasi dari B1 sama dengan beta 1. uh, Ekspresi yang sama untuk menunjukkan nilai dari B2. Nah, pada dua persamaan ini merupakan ekspresi yang sama untuk menunjukkan B2. Jadi sama saja sebenarnya, cuman uh, berbeda referensinya, berbeda persamaannya aja. Nah, pada B2 di sini sigma dikali dengan xi dikurang x bar dikali dengan yi dikurang y bar dibagi dengan sigma xi dikurang x bar dikuadratkan sama dengan sigma xi yi dibagi dengan sigma xi dikuadratkan. Nah, karena di sini nilai dari x bar ini yaitu adalah sigma x dibagi dengan n, maka kita bisa maka kita bisa ganti di bagian persamaan keduanya ini menjadi n sigma xi dikurang dengan sigma xi dikurang di sigma yi dibagi dengan n sigma xi kuadrat dikurang dengan sigma xi dikuadratkan. Nah, ini adalah hasil EVIUS yang telah kita lakukan misalnya. Ini hasilnya. Gitu. Nah, tadi pada slide sebelumnya kita akan mencari tahu tentang mean, variance, covariance, dan distribusi probabilitas. Nah, tadi karena rata-ratanya udah kita cari tahu, maka kita lanjut ke variance-nya. Gitu. Nah, tadi ini data yang udah kita cari tahu, kita ingin uji dengan menggunakan cara yang manual gitu, untuk menghitung hasil dari views yang telah didapatkan ini. Nah, untuk itu kita fokus untuk varians dari B2-nya dulu. Maka untuk rumus dari varians dari B2 yaitu sigma estimasi dikuadratkan dibagi dengan sigma xi dikurangi x bar dikuadratkan sama dengan sigma estimasi dikuadratkan dibagi dengan sigma xi kuadrat. Nah, langsung saja ke contoh soalnya. Maka untuk nilai standar error dari B2 sama dengan, nah ini sigma dikuadratkan atau variansnya ini varians ya, atau variansnya ini kita dapat di sini nilainya ini 8,50. Jadi kita masukkan ke sini 8,50 dikuadratkan. Nah, dibagi dengan sigma selisih antara xi dikurang dengan x rata-rata dikuadratkan. Nah, misalnya yang ini udah ada gitu. Maksudnya udah ada kita hitung dan konon hasilnya sama dengan 92,55. Maka hasil dari 8,50 kuadrat ini dibagi dengan 92,55, maksudnya akar pangkat dari 8,50
kuadrat dibagi dengan 92,55 sama dengan akar pangkat dari 0,7809. Nah, akar pangkat dari 0,7809 ini sama dengan 0,8836. Maka kita lihat di sini hasilnya untuk variabel X. Untuk standar errornya 0,883732. Maka ini sesuai ya, cocok gitu. Nah, kemudian di sini fungsi dari B2 di sini untuk nilai Y1. Tapi pada varians dari B2 itu tidak secara langsung dibangun dari YI. Nah, di sini kita bisa lihat ya, dari rumus ini tidak ada ya nilai dari Y. Makanya di sini disebut bahwa varians dari B2 itu tidak secara langsung dibangun dari Y. Gitu. Sama dengan cara yang tadi, cuman berbeda rumus saja untuk varians dari B1, yaitu rumusnya adalah varians dikali dengan sigma XI kuadrat dibagi dengan N kali sigma XI dikurang dengan X bar dikuadratkan. Sama dengan varians dikali dengan sigma XI kuadrat dikurang dengan N sigma XI kuadrat. Nah, langsung ke contoh soalnya. Standar error dari B1 sama dengan 8,50. Nah, ini tadi ada ya di sini tadi. Ini 8,50. Nih, karena ini variansnya itu 8,50 kuadratkan dikali dengan 2235. Jadi sigma XI dikuadratkan di sini hasilnya adalah 2235 dibagi dengan 20, yaitu banyaknya sampel N. Kemudian hasil dari sigma XI dikurang X bar dikuadratkan adalah 92,55. Maka ini kita hitung hasilnya akan menjadi akar pangkat dari 87,238 sama dengan 9,34. Nah, kita lihat ya di sini hasilnya cocok untuk variabel standar errornya itu 9,342100. Nah, lanjut. Nah, karena tadi kita udah bahas tentang varians, kita lanjut ke covariansnya. Atau covarians dari B1 dan B2. Nah, tadi sempat saya udah bahas kalau co itu adalah bersama. Maka di sini jelas terdapat dua variabel yaitu B1 dan B2 sebagai estimator dari parameter sebenarnya. Nah, untuk rumus dari covarian dari B1 dan B2 yaitu varians dikali dengan negatif X bar dibagi dengan sigma dikali dengan XT dikurang dengan X bar dikuadratkan sama dengan varians dikali dengan negatif X bar dibagi dengan X kali dengan dibagi dengan X maksud saya dibagi dengan sigma XI kuadrat. Nah, jika X sama dengan 0, maka garis kemiringan berubah tanpa memiliki pengaruh atau efek ke variansnya. Lanjut ke estimasi untuk variansnya, varians error term. Nah, untuk rumus dari estimasi untuk error term ini disimbolkan atau dilambangkan sebagai ini ya tandanya. Sama dengan YI dikurang dengan B1 dikurang dengan B2 dikali XI. Nah, untuk varians error termnya, rumusnya menjadi sigma error di error
estimasi dikuadratkan dibagi dengan n dikurang dengan 2, di mana di sini ya varians untuk kesalahannya atau error termnya itu adalah estimator tidak bias untuk sigma dikuadratkan gitu. Jadi sama dengan yang seperti sebelumnya, kalau beta 1 dan beta 2 estimator tidak biasnya adalah B1 dan B2, maka untuk estimator tidak bias untuk error time variance-nya adalah adalah variance estimasi dikuadratkan. Ya ini ya simbolnya. Nah, kemudian apa faktor determin untuk varians dan covariance-nya? Nah, yang pertama, varians itu adalah mengenai tentang ketidakpastian tentang nilai YT dan ketidakpastian mengenai nilai B1 dan B2 dan hubungan antara keduanya. Yang kedua, semakin tersebarnya nilai dari XT, maka semakin kita yakin nilai dari B1 dan B2. Jadi, misal nilai dari XT ini semakin banyak tersebar, semakin banyak nilainya gitu, semakin banyak sampelnya, maka semakin kita yakin untuk nilai B1-nya dan B2-nya gitu. Karena semakin banyaknya sampel, maka akan semakin kita yakin untuk nilai B1 dan B2-nya. Yang ketiga, sampel yang berukuran besar, ya, jika sampelnya ini berukuran besar, maka varians dan covariance-nya itu akan semakin kecil. Jadi maksudnya jika kita memiliki sampel datanya itu, sampel data itu N itu semakin banyak, maka nilai untuk kita mencari kuadrat terkecilnya itu akan semakin mendekati, dan ini akan berefek ke varians dan covariance-nya itu akan semakin kecil. Maka jika semakin kecil, maka nanti datanya ini atau dari estimatornya ini kita yakini benar gitu atau mendekati. Gitu. Yang keempat, varians dari B1 ketika besar varians dari B1 ketika nilai dari XT ini jauh dari 0. Jadi maksudnya besaran dari varians dari B1 ini ketika misal nilai dari XT-nya ini jauh dari 0 gitu. Karena kan B1 di sini sebagai intercept ya. Intercept itu adalah nilai Y ketika X sama dengan 0 gitu. Yang kelima, perubahan pada garis kiriman B2 tidak memiliki efek pada intercept, yaitu B1, ketika sampelnya itu untuk rata-ratanya itu sama dengan 0. Ya iya kan, kalau misalnya nilai dari sampelnya itu sama dengan 0, maka tentu itu tidak akan memiliki efek ke garis kemiringan untuk B2-nya. Gitu. Kemudian, tapi jika sampel rata-rata sampel itu positif, maka covariance antara B1 dan B2 itu negatif, dan begitupun sebaliknya. Jadi maksudnya covariance ini kan kita mengukur seberapa jauh kedua data itu tersebar secara bersama. Jadi misal kalau kedua variabelnya itu
dia bergerak secara sama atau bersama, misalnya dua variabelnya bergerak secara sama, naik gitu, maka itu kita sebut sebagai covariance-nya positif. Tapi misal jika eh, variabelnya itu ketika bergerak ke data sebarannya itu berbeda, misalnya eh, ada variabel yang ke atas garisnya dan ada yang garisnya ke bawah, maka eh, itu kita sebut sebagai covariance-nya itu nilainya menjadi covariance negatif. Kemudian lanjut ke sifat-sifat dari residual kuadrat terkecil. Nah, ini mirip ya dengan yang tadi. Nah, sigma dari ekspektasi untuk error itu sama dengan nol. Jadi, kita anggap untuk sigma eh, ekspektasi atau banyaknya ya jumlah dari error ekspektasi untuk error ini kita anggap nilainya harus sama dengan nol. Nah, untuk penulisan lain dari sigma sigma error ini yang diestimasi, ini bisa juga kita tulis sebagai ini lambang simbolnya yaitu sigma ekspektasi sigma ekspektasi untuk errornya sama dengan juga nol. Jadi sama aja gitu. Bisa tulisnya menggunakan ini dengan yang ini gitu. Begitu pula untuk 2 dan 3 sama ya. Yang ini juga bisa pakai ini, bisa pakai ini, yang ini juga yang sama dengan yang ini. Nah, yang kedua yaitu sigma ekspektasi untuk error dikali dengan x sama dengan 0 ya. Jadi kita anggap sebagai nilai dari ekspektasinya ini pada tingkat x ini kita anggap sebagai 0. Dan yang ketiga sigma dari y dikurang y ekspektasi dikali dengan y ekspektasi dikurang dengan y bersama dengan 0. Sama juga dengan. Nah, eh, garis regresi linear itu harus melewati sampel dari rata-rata X bar dan Y bar. Gitu. Jadi ini adalah sifat-sifat dari residual kuadrat terkecil. Dekomposisi dari jumlah kuadrat. Nah, sini kita lihat ada persamaannya untuk dekomposisinya yaitu YI sama dengan YI dikurang dengan Y bar sama dengan YI dikurang dengan Y ekspektasi atau estimasi ditambah dengan Y diestimasi dikurang dengan Y bar. Nah, pada Y ini dia memiliki nilai untuk nilai errornya. Maka di sini kita ganti untuk nilainya itu. Nilainya itu menjadi error. Maka untuk variansinya itu kita tambahkan sigma di kedua sisinya gitu. Tambahkan sigma dan ditambahkan dengan kuadratnya. Maka hasil dari sigma yi dikurang dengan y. Jadi banyaknya nih jumlah dari variabel yang dipengaruhi ini di selisih, maksudnya selisih antara yi dikurang selisih antara yi dengan rata-rata yang dikuadratkan itu adalah total sum of squares atau TSS. Kemudian selisih antara YI dengan ekspektasi nilai Y yang diestimasi dikuadratkan itu sebagai RSS yaitu residual sum of squares karena tadi kita anggap sebagai Y-nya di sini adalah error. Kemudian sigma
jumlah selisih dari Y yang diestimasi dikurang dengan Y rata-rata itu adalah ESS atau explain sum of squares. Jadi yang terakhir ini ESS ini adalah gabungan dari TSS dan RSS. Nah, R kuadrat ini adalah sebagai lanjut ke R kuadrat, R pangkat 2 ini. Maka definisi untuk R pangkat 2 ini adalah ESS dibagi dengan TSS, di mana ESS tadi itu adalah explain sum of squares. Explain sum of squares atau ya explain sum of squares dibagi dengan TSS yaitu total sum of squares, yang mana ESS dibagi dengan TSS itu sama dengan 1 dikurang dengan RSS dibagi dengan TSS sama dengan 1 dikurang dengan sigma dikuadratkan. Jadi maksudnya untuk definisi dari R kuadrat ini adalah ada 2. Bisa yang ini yaitu ESS dibagi dengan TSS yaitu explain sum of squares dibagi dengan total sum of squares, yang mana tadi yang ini ya adalah persamaan untuk SS dan TSS yang ini. Kemudian bisa juga definisi dari R pangkat 2 itu yaitu 1 dikurang dengan RSS dibagi dengan TSS, di mana RSS adalah residual sum of squares dan dibagi dengan TSS yaitu total sum of squares. Nah, ini untuk persamaannya. Nah, kemudian untuk R pangkat 2 ini nilainya itu berada di antara 0 dan 1. Jadi maksudnya nilainya itu R itu lebih dari 0 dan ya nilainya di antara 0 dan 1. Nah, selain yang rumus sebelumnya tadi, ada banyak cara untuk menunjukkan atau alternatif ekspresi untuk menunjukkan R pangkat 2. Nah, di sini saya jelaskan untuk langkah-langkahnya untuk mendapatkan semua ekspresi alternatif dari R pangkat 2-nya. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, untuk definisi dasarnya itu R kuadrat, yaitu SS. Nah, ini tadi yang pertama ya. Nah, yang kedua, bisa kita substitusikan YI-nya. Maka YI-nya di sini kita substitusikan menjadi Y yang diestimasi, yaitu Y topi ditambah dengan error, di mana Y-nya ini adalah, maksudnya Y ekspektasi itu, nilainya adalah beta, ekspektasi dari beta 2 dikali XI. Maka kita masukkan nilai dari beta 2, beta topi 2 dikali XI kita masukkan untuk menggantikan YI-nya di sini. Nah, ini. Yang ini. Kemudian kita sederhanakan dengan menggunakan sigma YI dikuadratkan sama dengan sigma YI dikurang dengan Y bar dikuadratkan. Maka hasil dari R pangkat 2-nya menjadi sigma dikali dengan beta topi 2
dikali XI dikuadratkan dibagi dengan sigma YI kuadrat. Nah, kemudian kita substitusikan beta topi 2 ini yang menjadi nilainya sigma XI YI dibagi dengan sigma XI kuadrat. Maka nilai dari beta topi 2-nya ini menjadi sigma XI dikali YI dibagi dengan sigma XI kuadrat. Dikuadratkan. Gitu. Dikali dengan sigma XI kuadrat dibagi dengan sigma YI kuadrat. Nah, maka kemudian kita sederhanakan menjadi R pangkat 2 sama dengan beta topi 2 dikuadratkan dikali dengan sigma XI kuadrat dibagi dengan sigma YI kuadrat. Nah, kemudian kita substitusikan lagi beta 2 ini dengan sigma XI YI dibagi dengan sigma XI. Dan X kuadrat ini dibagi dengan sama dengan sigma XI kuadrat dibagi dengan N. Maka hasilnya menjadi R pangkat 2-nya itu beta 2 kuadrat dikali dengan X kuadrat dibagi dengan XY kuadrat. Nah, yang ini ya. Nah, begitu pula untuk substitusi pada sigma XI sama dengan beta 2 sigma XI kuadrat dan sigma YI kuadrat sama dengan beta 2 kali sigma XI kuadrat ditambah dengan sigma error kuadrat. Maka R pangkat 2-nya menjadi sigma XI YI kuadrat dibagi dengan sigma XI kuadrat dikali dengan sigma XI kuadrat dibagi dengan sigma YI kuadrat. Maka hasilnya menjadi sigma XI YI kuadrat dibagi dengan sigma XI dikali dengan sigma YI kuadrat. Nah, gini, yang ini. Ya. Nah, karena tadi nilai untuk R pangkat 2 itu berada di antara 0 dan 1, maka kita buatkan untuk kurvanya. Nah, kurvanya yang pertama ini misal R pangkat 2 itu sama dengan 0, maka untuk kurvanya itu garis untuk titik sebarannya itu menjadi seperti ini, menjadi tidak beraturan ya. Jadi tidak beraturan. Jadi kalau misalnya R pangkat 2-nya sama dengan 0, maka garis untuk kurvanya ini akan menjadi seperti ini, menjadi tidak beraturan. Maka kita tidak mengetahui di mana SRF-nya gitu. Nah, SRF ini adalah simple regression function, jadi fungsi regresi linear sederhana gitu, yang mana menunjukkan hubungan dari X dan Y. Namun bagaimana kita bisa mengetahuinya jika untuk titik sebaran datanya tidak beraturan seperti ini? Karena R pangkat 2-nya di sini sama dengan 0. Maka nah, pada gambar kedua, ini R pangkat 2-nya ini tuh sama dengan 1. Maka ini untuk SRF-nya ini sesuai ya untuk poin-poinnya. Karena di sini dia beraturan datanya. Gitu. Ya. Walaupun misal ada juga titik-titik data, sebaran data di luar dari garis ini. Tapi kita bisa menarik sumbu garis. Karena melihat garisnya itu dapat berkumpul menjadi garis yang kita tarik menjadi garis linear. Gitu. Nah, teori dari Gauss-Markov. Nah, diberikan asumsi dari asumsi klasik dari model linear sederhana, model regresi linear, bahwa
kuadrat terkecil atau OLS untuk estimator B1 dan B2 ini disebut sebagai best linear unbiased estimators atau estimator tidak bias yang terbaik gitu. Dari beta 1 dan beta 2. Nah, ini maknanya bahwa B1 dan B2 ini memiliki variansi yang terkecil di semua estimator tidak biasnya dari beta 1 dan beta 2. Jadi, di sini maksudnya bahwa, nah gini, blue ini, yaitu base linear unbiased estimator ini, adalah sebuah indikator yang digunakan di mana indikator ini digunakan untuk mengukur mengukur estimator dari parameter itu dia harus linear. Yang kedua, dia harus nilainya itu menjadi kuadrat terkecil, maksudnya lebih kecil gitu. Maka nanti akan menjadi variasi yang terkecil dan estimatornya tidak bias. Nah, ketiga poin ini terdapat pada OLS gitu. Karena di OLS ini terdapat untuk estimator tidak biasnya, kemudian dia juga termasuk ada linear, kemudian yang ketiga juga dia nilai untuk mencarinya itu harus kuadrat terkecil. Maka di sini tidak heran OLS ini atau ordinary least squares ini dianggap sebagai best linear unbiased estimators gitu. Nah, di sini note untuk teori dari Gauss-Markov ini tidak bisa digunakan untuk estimator dari yang non-linear gitu. Jadi dia hanya bisa digunakan untuk yang linear. Jadi sudah cocok gitu. OLS itu dianggap sebagai blue, yaitu best linear unbiased estimators atau estimator tidak bias yang terbaik. Gitu. Nah, tadi kita udah bahas mengenai unbiased yang tidak estimator gitu, tapi kita tunjukkan ke dalam kurvanya untuk probabilitas. Nah, untuk nilai ekspektasi untuk nilai estimator BK itu dia harus sama gitu nilainya pada nilai yang sebenarnya pada beta K. Nah, di sini kita udah lihat ada 3 expected value. Nah, yang pertama di sini adalah bias underestimate. Bias underestimate ini maksudnya bahwa nilai dari estimatornya itu dia terlalu ke bawah, misalnya nilainya terlalu rendah, terlalu turun, gitu. Kalau misalnya nilainya terlalu rendah atau terlalu turun, maka ini tidak dapat merepresentatifkan nilai dari beta K-nya, gitu. Nah, yang garis orange ini ya, yang garis orange ini dia adalah bias overestimate. Jadi maksudnya nilai dari estimatornya itu dia lebih gitu, lebih dari nilai dari parameter sebenarnya. Jadi kalau misalnya nilainya lebih itu, ya maka estimatornya itu tidak dapat merepresentatifkan nilai dari beta 2 gitu. Maksudnya nilainya tidak dapat sama dengan nilai dari parameter sebenarnya. Nah, jadi yang benar itu adalah unbiased yang di tengah ini, garis warna ungu. Di mana bahwa nilai dari ekspektasi dari B2
itu sama dengan beta 2, yang berarti estimator dari B2 ini nilainya sama atau dapat merepresentatifkan dari beta 2. Yang mana beta 2 di sini adalah parameter sebenarnya. Lanjut ke distribusi probabilitas untuk estimator kuadrat terkecil. Nah, ini persamaannya ya. Jadi untuk B1 itu dia persamaannya itu B1 berdistribusi normal pada beta 1 dikali dengan sigma kuadrat dikali dengan sigma xi kuadrat kan dibagi dengan n sigma xi kuadrat. Nah, untuk B2-nya itu B2 berdistribusi normal pada beta 2 dikali dengan sigma kuadrat atau varians ini dibagi dengan sigma xi dikuadratkan. Lanjut ke teori limit pusat. Nah, pada asumsi Gauss-Markov tadi yang membahas tentang estimator tidak bias yang terbaik, itu blue tadi. Nah, jika asumsi dari Gauss-Markov ini dapat terpenuhi, maka sampel dari N ini, adalah sampel atau banyaknya data tadi, dia akan menjadi kemudian akan menjadi estimator kuadrat terkecil untuk B1 dan B2 dan memiliki distribusi yang distribusi normal. Nah, jika misalnya memiliki distribusi normal ini, maka akurasi untuk nilai untuk sampelnya itu maka akan semakin mendekati normalitas atau semakin baik gitu data yang menjelaskan. Jadi maksudnya di sini bahwa jika asumsi dari Gauss-Markov tadi terpenuhi dan nilai dari sampel N-nya itu besar atau semakin banyak datanya, maka nanti akan berefek ke covariance dan variansnya itu akan semakin mengecil atau akan mendapatkan nilai yang terkecil gitu. Nah, jika misalnya nilainya akan semakin mengecil, maka akurasi untuk estimatornya itu akan semakin mendekati yang benar atau semakin uh, mendekati nilai dari parameter sebenarnya. Gitu. Nah, lanjut ke efisiensi dan konsistensi. Nah, efisiensi di sini maksudnya bahwa uh, sebuah estimator dikatakan tidak bias jika nilai dari inilah sampel dari N-nya ini atau varians N-nya ini untuk varians dari BK ini dia lebih kecil. Nah, ini tadi sama ya dengan penjelasanku sebelumnya bahwa jika estimator dikatakan tidak bias, maksudnya estimator sebuah estimator tidak bias yang efisien itu ketika BK BK-nya ini dia nilai sampelnya itu lebih besar. Maka untuk nilai varians dari BK-nya itu akan menjadi lebih kecil satu gitu. Jadi maksudnya bahwa efisiensinya itu nilainya akan menjadi jelas. Kemudian konsistensi. Nah, konsistensi untuk BK yaitu estimator konsistensi yaitu beta K ini jika probabilitas untuk BK itu sama dengan 1. Nah, bermakna bahwa untuk ukuran sampelnya itu yang semakin besar, maka BK-nya ini akan semakin akurat gitu nilainya. Ini mirip ya dengan yang tadi, misalnya masih 1 gitu penjelasannya, bahwa nilai dari BK itu jika dikatakan konsisten estimatornya itu untuk beta K ketika ukuran sampelnya itu semakin besar. Maka jika ukuran maksudnya untuk jika probabilitasnya untuk BK-nya sama dengan 1, maka nantinya untuk sampelnya yang berukuran jika sampelnya berukuran lebih besar atau lebih banyak, maka untuk BK-nya yaitu di mana ini adalah estimatornya
akan semakin akurat gitu, atau semakin nilainya akan semakin mendekati yang benar dari estimator dari parameter sebenarnya. Nah, lanjut ke prediktor untuk kuadrat terkecil. Nah, prediktor ini nama lain dari variabel X ya. Jadi kita mencari, jadi kita memprediksi YI dengan mengetahui nilai dari nilai dari X-nya gitu. Jadi kita ingin mengetahui perkiraan dari variabel YI ini dengan mengetahui XI-nya. Oke. Kemudian kita lanjut ke ini kan udah selesai ya. Jadi kita ini adalah ringkasan untuk estimator untuk blue estimator tadi, di mana OLS itu dia memiliki mean, variance, standar error or standard deviation, kemudian estimasi untuk error variation, kemudian standard error untuk off regression. Dia yang ini. Nah, yang ini semua adalah untuk estimator dari blue, yaitu best linear unbiased estimator atau estimator tidak bias yang terbaik gitu, yang terbaik. Yang tadi udah jelaskan pada teori Gauss-Markov. Jadi ini adalah ringkasan untuk persamaannya dari mean, variance, standard error, estimasi error variance, kemudian standard error of regression. Oke. Misalnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari 33 slide ya, 32 slide ini, 32 slide. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan dari penjelasan saya, mohon dimaafkan. Saya iri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.